Warga 19, jadi kembali lagi di podcast Eta Hasana. Di podcast kali ini kita bakal mewawancarai Ketua OSIS di periode 2023 dan 2024. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sonia Faradila sebagai host. Nah, kali ini sebelum itu, aku mau nanya dulu nih, gimana sih perasaan Asmi setelah tahu kalau terpilih menjadi Ketua OSIS? Oke, jadi untuk perasaan pertama ya pasti saya kaget gitu kan. Kenapa? Ya tandanya memikul tanggung jawab yang besar, apalagi organisasi resmi di sekolah, satu-satunya di sekolah yang menyukseskan program-program sekolah. Jadi pasti kaget dan sebenarnya waktu itu merasa kayak kurang siap gini-gini, tapi ya gimana lagi, harus tetap dijalankan. Gitu. Jadi kayak gak nyangka gitu. Iya, gak nyangka gitu. Iya. Untuk selanjutnya pertanyaannya, sebelum menjadi ketua OSIS kan pasti banyak banget nih persiapan-persiapannya. Nah, kira-kira persiapan apa aja sih yang udah dilakuin Asmi sebelum menjadi ketua OSIS? Oke, jadi ini setelah pengumuman calonnya ya? Iya. Oke, jadi setelah pengumuman calon itu yang pasti saya langsung diskusi gitu kan. Nanti kita ke depannya kayak gimana, yang paling penting itu visi misinya itu bagaimana. Terus juga lain-lain itu nanti bagaimana, pembagian gimana, pokoknya memikir tentang kedepannya. Terus juga mikir nanti saat berkampanye nanti mau pantun apa gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ya oke. Kalau gitu kan dengar-dengar pemilihan ketua OSIS di periode yang sekarang itu kan berbeda dengan yang dulu. Nah, itu prosesnya gimana sih untuk di periode yang sekarang pemilihannya? Sebenarnya itu sih mirip-mirip ya. Jadi kampanye, terus pemilihan, terus akhirnya tahu pemilih yang menang siapa, baru dilantik kan. Cuman yang beda itu cuman cara pembawaannya. Jadi contohnya kayak dulu itu kan ada marak-marakannya, ada yang mendampingi itu buahnya, terus ada yel-yel segala macam gitu kan. Kalau sekarang itu cuman didampingi sama paskib saja, tapi bedanya itu sekarang itu diselingi sama P5 demokrasi. Jadinya konteks untuk pembelajaran itu masih masuk gitu loh. Terus untuk pemilihannya juga itu seperti pemilihan presiden. Ada TPS-nya, ada petugas TPS, terus juga ada tempat suara, bilik suara, segala macam gitu. Jadi digabung sama P5-nya gitu. Iya, bedanya sih itu aja sih sebenarnya. Nah, untuk program kerja nih, program kerja Asmi ke depannya untuk OSIS itu gimana sih? Sebenarnya untuk program kerja itu dari saya sendiri, saya ingin mengedepankan program Sekbid. Contohnya seperti podcast ini kan merupakan program Sekbid dari Sekbid 9 kan, yang akhirnya terlaksana. Jadi saya tuh punya harapan besar buat program-program Sekbid itu direalisasikan semua. Meskipun cuman kecil programnya, nggak terlalu yang signifikan sampai proyek besar, tapi yang penting terrealisasikan itu saya sudah seneng gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar rencana saja, tapi juga ada realisasiannya. Terus juga ya tentunya mengevaluasi semua yang kita lakukan, kira-kira terobosan yang baru itu apa, terus yang bisa inovasi barunya itu apa gitu. Jadi kayak podcast ini kita kerjasama sama pihak perpustakaan gitu ya, kurang lebih sih kayak gitu. Menurut Asmi nih, untuk mengaktifkan OSIS di periode Asmi yang sekarang tuh dalam bentuk apa? Dalam bentuk itu tadi dari program kerjanya itu, jadi OSISnya tuh biar gak vakum gitu loh, biar gak kosong. Contoh kayak IG OSIS isinya dari dulu kan cuman peringatan-peringatan aja gitu. Apakah bisa gitu di periode ini saya tuh ingin di IG OSIS tuh isinya nggak hanya peringatan, tapi juga program kerja dari Sekbid yang sudah direncanakan, saya sudah tahu programnya apa. Harapan saya itu bisa terrealisasikan dan juga ditempel di IG OSIS seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Asmi lagi nih, ada nggak sih program kerja dari Asmi yang baru ada di periode sekarang gitu? Nah, kalau yang ini memang sejauh ini saya masih belum kepikiran ya. Saya juga masih bingung juga mau apa ya gitu. Jadi saya untuk saat ini cuman benar-benar saya prioritaskan itu ke depannya tentang program kerja dari masing-masing Sekbid, terus juga perbaikan-perbaikan kayak di setiap kegiatan yang kita lakukan, contohnya kayak
senam, untuk petugas upacaranya, latihan petugas upacara itu apakah ada kekurangan gitu aja sih. Jadi hanya evaluasi perbaikan program kerja sama perealisasian program kerja gitu aja. Lalu untuk event OSIS di periode sekarang tuh yang pertama kali dilaksanakan itu apa? Dan persiapannya tuh bagaimana sih? Oke. Jadi kalau yang benar-benar pertama kali itu sebenarnya Hari Guru. Hari Guru ini saya cerita sedikit itu agak mendadak ya. Jadi berapa hari ya? 3 atau berapa hari? 3 berapa ya? Saya juga agak lupa. Itu baru dikasih tahu dari OSIS apakah ada merayakan untuk hadiah untuk guru-guru gitu kan. Langsung sontak dong, kaget tuh gitu. Padahal soalnya saya tanya itu sebelumnya, sehari sebelumnya itu saya tanya ke pembina saya apakah dari OSIS merayakan gitu. Enggak gitu. Tapi kok tiba-tiba itu dikasih tahu merayakan apa gitu. Akhirnya kaget, langsung rapat inti setiap hari itu, hampir setiap hari membahas nanti ini konsepnya bagaimana, keperluannya apa aja. Akhirnya pas sudah fix, panggilan ketua kelas, pengumpulan coklat segala macam. Terus pas sampai hari Sabtu itu kita masuk sekolah buat membahas hari guru biar kesuksesannya. Jadi persiapannya itu kita matangkan dulu, karena takutnya kalau kita matangkannya pas besoknya itu hasilnya gak sesuai ekspektasi. Tapi alhamdulillah hari guru berjalan lancar aja. Tapi memang ada kesalahan karena ya saya maklumi memang itu baru pertama kalinya kita bertugas atau merayakan event dari sekolah. Pastinya nih Asmi punya harapan gitu ya untuk OSIS ke depannya. Nah, apa sih harapan Asmi untuk OSIS di periode yang sekarang? Sebenarnya banyak ya. Jadi yang pertama itu saya ingin menghilangkan semua dari efek-efek kita di periode lalu yang jelek-jelek. Saya benar-benar saya hilangin. Terus juga saya ingin semua dari anak OSIS kita ini, saya nggak mau adanya saling marah-marahi, saling apa, saya nggak mau. Saya benar-benar merangkul semuanya. Benar-benar saya nggak mau kalau ada salah ya udah salah. Tapi kalau dia benar ya udah dia benar gitu. Saya juga selalu bersikap netral, nggak pernah memihak apapun, apalagi memihak pada satu angkatan. Contohnya kayak yang lebih senior. Oh dia gini. Yang juniornya nanti diginiin, itu saya paling nggak seneng kayak gitu. Jadinya bahkan kalau ada yang kayak gitu saya tuh justru malah bikin bad mood, bikin nggak seneng gitu. Terus juga ya yang pasti merealisasikan program-program kerjanya, itu harapan saya. Terus juga lebih baik dari tahun sebelumnya ya, kayak lebih gimana ya, saya tuh sebenarnya saya itu kalau untuk pemilihan saya sendiri, saya lebih menggunakan cara halus daripada cara kasar. Saya lebih mengambil dari belakang, nggak langsung frontal gitu. Jadinya saya karena menggunakan cara seperti itu, saya harapnya anak-anak OSIS periode ini itu benar-benar ngumpul semua bersama, kebersamaannya, kerjasamanya itu kuat. Jadi setiap ada event itu selalu enak, entah komunikasinya atau apa gitu, kita saling membantu, saling bahu-membahu antar keluarga kita. Jadi kekeluarganya lebih dikencangkan lagi. Iya, lebih dikencangkan lagi. Baik. Okay. Nah, itu tadi wawancara bersama Ketua OSIS Asmi di periode 2023 dan 2024 nih. Saya ucapkan terima kasih kepada Asmi karena sudah hadir di podcast kali ini sebagai bintang tamu. Dan pasti kalian sudah tahu seputar OSIS di periode yang sekarang nih. Saya sebagai host meminta maaf jika ada kesalahan kata selama podcast tadi. Terima kasih.